Disleksia. Disleksia adalah suatu jenis gangguan atau kesulitan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengejaan seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca, mengeja, atau memahami bacaan. Sebagai contoh, tulisan yang seharusnya tertulis mobil ditulis modil, B tertukar dengan D. Motor ditulis dengan wotro, huruf M tertukar dengan huruf W. Tor tertukar penulisannya menjadi tro. Jenis-jenis disleksia. Ada dua jenis disleksia. Developmental disleksia yang biasa disebut dengan disleksia bawaan lahir, disandang seumur hidup dan biasanya bersifat genetik atau turunan. Acquired dyslexia dapat diartikan karena gangguan perubahan pada otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan sehingga cedera pada otak. Menurut para ahli, disleksia dibagi berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang mengalaminya. Di antaranya adalah persepsi pembalikan konsep. Suatu kata dipersepsikan sebagai lawan katanya. Persepsi disorientasi vertikal atau horizontal. Huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya. Dari barisan atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Persepsi teks. Teks terlihat terbalik seperti dalam cermin, di mana huruf atau kata-kata tertentu menjadi seperti hilang. Tidak semua anak disleksia menampilkan seluruh tanda atau karakteristik seperti yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, terdapat gradasi mulai dari disleksia yang bersifat ringan, sedang, hingga berat. Ciri-ciri dan tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru diantaranya adalah kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. Huruf yang sering tertukar, misalnya huruf B tertukar menjadi D, P tertukar Ki, M tertukar W, S tertukar Z. Tertukar-tukar kata, misalnya dia menjadi ada, sama menjadi masa, lagu menjadi gula, batu menjadi buta, dapat menjadi pada. Daya ingat jangka pendek yang buruk. Kesulitan membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Kebingungan atas konsep tanda baca sebagai contoh. Pintu harap ditutup kembali. Yang seharusnya kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan. Hambatan penyertanya yang biasanya timbul pada anak disleksia adalah gangguan konsentrasi, hiperaktif, gangguan motorik, dan ketidakseimbangan. Data anak penyandang disleksia di dunia. Ada sekitar 10-15% anak sekolah menyandang disleksia. Menurut data statistik Indonesia, 50 juta anak usia sekolah dasar, 10%-nya adalah penyandang disleksia. Maka, prediksi anak yang menyandang disleksia sejumlah 5 juta anak. Ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua memegang peranan penting untuk masalah penanganan anak disleksia di rumah. Salah satunya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah membacakan buku yang menarik minat anak. Kegiatan ini dapat dilakukan lebih dari sekali agar anak dapat terbiasa dengan teks dalam buku.
menyemangati dan membujuk anak secara halus untuk membaca buku, lalu mendiskusikan isinya bersama-sama akan sangat bermanfaat. Setelah penanganan orang tua yang menangani di rumah, yang harus dilakukan di sekolah dengan intervensi edukasi diantaranya adalah anak duduk di barisan paling depan di kelas atau dalam jarak pandang guru. Mengutamakan kebutuhan individual siswa. Manajemen kelas kecil, 10 anak dengan 2 orang guru dalam satu kelas. Mengingat sedemikian kompleksnya keadaan disleksia ini, maka sangat disarankan bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebut di atas, agar segera membawa anaknya berkonsultasi pada tenaga profesional seperti dokter anak atau psikolog untuk saran penanganan selanjutnya. Karena semakin dini kelainan ini dikenali, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjur larut dalam kondisi yang lebih sulit. Adapun kisah sukses para penyandang disleksia di dunia diantaranya Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Whoopi Goldberg, Tom Cruise, dan masih banyak lainnya. Jadi, jangan khawatir jika anak-anak penyandang disleksia tidak akan memiliki masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi lembaga kami, Yayasan Pantara, atau klik www.yayasanpantara.org.